Selamat sore, saya hormati Ketua Komisi beserta pimpinan Komisi, teman-teman anggota Komisi 5, Pak Dirjen dan Kepala BPJT serta seluruh jajaran. Pertama mengapresiasi tadi telah disampaikan, disinggung berkaitan dengan jalan tol Pontianak Kijing, yang kita harapkan Pontianak Singkawang tuh Pak Dirjen. Tetapi paling tidak di langkah awal Pontianak Kijing, ya mudah-mudahan progresnya itu terus. Namun dengan demikian, yang menjadi juga dalam kesempatan ini mungkin perlu menjadi skala prioritas. Saya kira pembiayaan jalan tol di Jawa itu mungkin lebih didorong kepada pihak ketiga, ya, di luar dari PNM. Nah, di luar Jawa, di dalam rangka untuk meningkatkan, mempercepat terhadap realisasi jalan tol ini. Karena saya lihat, apapun nanti, tentu jalan tol ini merupakan suatu hal yang sangat diharapkan dalam rangka untuk mempercepat terhadap roda pergerakan ekonomi dan transportasi. Ya. Sehingga kita melihat, ya alhamdulillah akhir-akhir ini sudah ada pemerataan. Artinya jalan tol tidak hanya di Jawa saja, tetapi di luar dari sudah ada Sumatera, yang mudah-mudahan Kalimantan. Tapi dengan demikian tentu harus didukung dengan dana yang cukup mumpuni. Maka untuk itu saya kira memang harus menjadi perhatian. Kalau di Jawa ini kan sudah merupakan satu, mungkin jalan tol sudah cukup menjadi suatu hal yang cukup profit lah tempat tertentu. Saya kira banyak peminatnya. Tetapi di luar Jawa ini dalam rangka kita untuk pemerataan dan mempercepat terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi. Selain itu ya tentu berkaitan dengan jalan tol ini juga harus ada rasa yang nama tol tadi sudah singgung oleh teman-teman. Tapi saya menekankan di sini, kenapa kok ada perbedaan gitu ya? Kalau kita lihat pembangunan di era sebelum ya sekitar 15 tahun yang lalu, ya, seperti Jagorawi, Soekarno-Hatta, kemudian ada beberapa ruas jalan Cikampek dan sebagainya itu, kualitasnya berbeda gitu, dengan yang ada sekarang. Rata-rata tadi, tol Cipali ya, yang ke Bandung itu beda kalau kita lihat dengan tol yang ada di Jagorawi. Begitu lagi jalan-jalan tol yang di sepanjang Jalan Jawa kemarin kita juga melihat terhadap jalan tol itu kondisinya memang sangat berbeda. Artinya kita tidak berada pada suasana di jalan tol. Jalan tol itu kan bebas hambatan. Tapi ketika jalan tol dengan kondisi jalannya tadi bergelombang dan sebagainya, artinya ini juga sudah merupakan satu hambatan. Sehingga tadi ya kata Pak Sigit, tidak perlu lagi dipasang kilometer maksimal sekian, minimal sekian. Dan tentu ini juga saya melihat beberapa kali ada lintasan saya, beberapa ruas jalan tol, pernah juga saya lewat dari dari Bandung, Cikampek, itu banyak jalan tol itu berlubang-lubang, Pak. Seharusnya jalan tol itu tidak sempat berlubang. Ya kan harus dimonitor terus itu. Ya, tetapi kenyataan terjadi hal itu. Jadi saya kira ini tentu harus mohon perhatian terhadap itu. Selain itu juga saya usul, mungkin kita sudah juga menerapkan sistem teknologi, terutama berkaitan dengan tol-tol yang padat, sehingga tidak menghambat terhadap pergerakan kendaraan. Ya, artinya di daerah-daerah tertentu seperti Gatsu, kemudian Cengkareng, tidak lagi pakai sistem e-money, tapi mungkin sudah pakai ya cukup dengan yang beli, cukup dengan debit di bank, sehingga lewat itu langsung terdebit gitu, terbayarkan. Jadi kita tidak perlu lagi singgah gitu.
Karena saya lihat salah satu juga faktornya dengan adanya kita menempel dan sebagainya juga akan dengan arus kendaraan cukup besar, cukup ramai, itu juga merupakan salah satu ya penyebab itu. Saya kira perlu juga sudah kita beralih sebagaimana yang diterapkan oleh beberapa negara. Saya lihat dalam rangka jalan tol seperti itu. Contohnya umpamanya di Australia. Ya, kita lewat tidak lagi perlu pakai money, nempelkan itu langsung lewat saja gitu. Jadi ya, saya kira inilah beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita kaitan dengan itu. Kemudian sekali lagi saya mohon di progres tol Pontianak Pak Dirjen, mudah-mudahan bisa direalisasikan dan mudah-mudahan bisa didorong dengan dana loan sehingga tidak dia terhambat hanya kita terhitung di tahun 2024 karena ini cukup mendesak apalagi dengan ada pelabuhan Tanjung Pura di situ, Terminal Kijing, ya tentu ini merupakan satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.